Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriatul Lailiyah, NIM E2019-1034, Prodi Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi video yang telah Bapak Wadid jelaskan, yaitu tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ekonomi dua sektor. Pengertian ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Merupakan dua bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Berikut adalah diagram alir perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Yang ketiga, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan mengambil tabungan. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pendapatan ditabung. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan menabung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kecenderungan mengkonsumsi. Kecenderungan mengkonsumsi marginal atau kita biasa disebut dengan MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau biasa kita disebut APC adalah perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang kecenderungan menabung marginal atau biasa disebut dengan MPS, merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Kecenderungan menabung rata-rata yaitu menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Materi yang kelima, kita akan bahas tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat pendapatan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu tentang investasi dan fungsi investasi. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produk untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia. Faktor-faktor penentu investasi ada beberapa hal. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat yaitu tentang kemajuan teknologi. Yang kelima, tentang pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi ada dua. Yang pertama, fungsi investasi otonomi, yaitu investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Lalu yang kedua yaitu ada investasi terpengaruh,
Investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi juga investasinya. Keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila satu, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.